Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi Ajahar, NIM 190121176, kelas 5 TIA 302, STEMIK Pelita Nusantara, Lubuk Pakam. Di sini saya akan membahas tentang internet working dan subjudul yang akan dibahas yaitu 4 perangkat keras yang diperlukan dalam mengakses internet, perbedaan cracker dan hacker, penjelasan tentang FTP atau File Transfer Protocol, jenis jaringan internet berdasarkan jangkauannya, serta membahas tentang mailing list dan contohnya. Baiklah, kita memasuki subjudul yang pertama yaitu 4 perangkat keras yang digunakan untuk mengakses internet, yaitu ada hub, kabel Ethernet, modem, dan LAN card atau NIC. Yang pertama yaitu hub. Hub merupakan perangkat yang menyatukan kabel-kabel jaringan dan tiap-tiap workstation, server, atau perangkat lain. Bentuk dari hub yaitu seperti gambar di samping. Yang kedua yaitu kabel Ethernet. Fungsinya juga sama dengan hub, yaitu perangkat yang menyatukan kabel-kabel jaringan. Artinya, kabel-kabel dari Ethernet ini bisa memasuki atau bisa disambungkan melalui port-port yang ada di hub atau lubang-lubang yang ada pada hub. Yang ketiga yaitu modem. Modem berasal dari singkatan modulator demulator. Modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa atau carrier dan siap untuk dikirimkan. Sedangkan demulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi yang berisi data atau pesan dari sinyal pembawa carrier yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Bentuk modem yaitu seperti gambar di samping. Yang keempat yaitu LAN card atau NIC, Network Interface Card, berguna untuk interface network pada komputer agar jaringan tetap terhubung. Sekarang kita memasuki subjudul yang kedua, yaitu perbedaan cracker dan hacker. Perbedaannya yaitu nyata. Hacker biasanya sadar apa yang mereka lakukan, karena sifat hacker biasanya ini untuk membantu orang lain dan disewa secara legal. Sedangkan cracker umumnya bekerja sembunyi-sembunyi dengan tujuan merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Hacker biasanya melakukan suatu pembobolan suatu sistem keamanan atau program tertentu diniatkan untuk ilmu semata. Sementara cracker melakukan kegiatan hacking atau pembobolan dengan niat buruk seperti mencuri sebuah data dan menghancurkan program yang sudah ada atau merusak keamanan suatu sistem. Hacker bekerja dan melakukan pembobolan agar mereka mengetahui celah keamanan atau kekurangan dalam suatu program, sehingga sistem keamanan dan program tersebut menjadi lebih kokoh dan lebih baik lagi. Seorang hacker sejati dapat mengembalikan sistem yang sudah dirusak seperti semula dan memperingati si pemilik program untuk lebih mengupdate dan hati-hati akan programnya tersebut. Dan cracker melakukan pembobolan yaitu hanya niat untuk merusak keamanan suatu sistem. Para cracker pun biasanya menggunakan alat tertentu dalam proses hackingnya, sehingga banyak dari cracker yang tidak tahu cara mengembalikan sistem yang sudah ada, sehingga sistem tersebut menjadi rusak. Karena niatnya yang buruk, dari awal mereka tidak memperdulikan nasib dari pembuat atau pemilik suatu sistem keamanan atau program. Sekarang kita memasuki subjudul yang ketiga, yaitu File Transfer Protocol. FTP merupakan protokol yang bertugas untuk menjembatani pertukaran informasi di dalam suatu komputer. Jika kamu mengunduh dan mengunggah file, maka semua aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan adanya bantuan FTP. Dan bila tidak ada FTP, maka aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan. Dua hal yang terpenting dalam FTP, yaitu FTP server dan FTP client. FTP server adalah server yang menjalankan software dengan fungsi memberikan layanan tukar-menukar file yang selalu siap apabila ada permintaan dari FTP client. Sedangkan FTP client yaitu komputer yang kamu gunakan atau yang kita gunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Komputer sebagai FTP client harusnya terhubung dengan FTP server untuk bisa menukar file dan melakukan aktivitas seperti download,
upload, rename, delete, dan sebagainya. Jadi, FTP server dan klien ini saling terhubung satu sama lain. Kelebihan FTP memiliki sistem keamanan enkripsi pada jaringan yang digunakan sehingga kita tidak perlu khawatir akan peretasan data pribadi. Yang kedua, FTP memiliki fungsi sebagai penyimpanan. Yang ketiga, meskipun menggunakannya memerlukan verifikasi, namun sudah ada software yang membantu kita untuk melakukannya, beserta dengan petunjuk verifikasi. Yang keempat, FTP mampu menjembatani pertukaran informasi dan file antar komputer. Yang kelima, FTP mampu melakukan backup dan data file, termasuk restore pada sebuah website. Yang keenam, transfer data dan informasi melalui FTP sangat mudah dan efisien. Dan yang terakhir, FTP dapat digunakan sebagai indirect komputer atau implicit remote komputer. Kekurangan FTP sangat bergantung dengan adanya sistem keamanan enkripsi. Tanpa ada sistem keamanannya, maka FTP tidak aman digunakan untuk transfer data dan informasi. Yang kedua, desain tidak begitu kuat sehingga bisa membahayakan administrator karena minimnya informasi tentang faktor risiko yang akan kita hadapi. Yang ketiga, kesalahan dalam menyampaikan informasi sering terjadi sehingga administrator sulit memahami informasi yang diterima. Cara kerja FTP. FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali kamu ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kamu lakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci aksesmu untuk mengakses data di dalamnya. Namun, sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP klien terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP klien terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang kerap kamu ingin lakukan, seperti mengunduh data, mengunggah, dan sebagainya. Sekarang kita memasuki subjudul yang keempat, yaitu jenis jaringan internet berdasarkan jangkauannya, yaitu ada 3, LAN, MAN, dan WAN. LAN merupakan kepanjangan dari Local Area Network. MAN merupakan kepanjangan dari Metropolitan Area Network. Sedangkan WAN merupakan singkatan dari Wide Area Network. Oke. LAN atau Local Area Network merupakan jaringan yang cakupannya areanya relatif kecil, seperti di sebuah gedung perkantoran atau wilayahnya tidak melebihi 1 km persegi. Sementara MAN, Metropolitan Area Network, merupakan sebuah jaringan komputer yang cakupan wilayahnya lebih besar dari LAN, namun masih berada dalam radius beberapa kota dalam satu provinsi yang sama, seperti antar kecamatan dan antar kabupaten. Dan yang ketiga yaitu Wide Area Network, merupakan sebuah jaringan komputer yang lingkupnya sudah mencakup beberapa negara atau lebih, sehingga kita terkadang membutuhkan koneksi satelit dan kabel internet di bawah laut. Sekarang kita masuk ke subjudul yang kelima, yaitu mailing list. Mailing list merupakan alamat email yang bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna internet dalam melakukan suatu kegiatan seperti saling berbagi atau tukar-menukar segala macam informasi, seperti chattingan ataupun lainnya. Pesan yang dikirimkan itu menuju alamat sebuah mail list dengan cara otomatis, yang selanjutnya itu akan diteruskan ke alamat email dari tiap-tiap anggotanya. Pengelompokan alamat email bisa didefinisikan yakni seperti pada saat suatu surat yang dikirimkan itu menuju alamat email ini, yang setelah itu dengan otomatis mengirimkan itu ke seluruh alamat yang sebelumnya sudah dilakukan pendaftaran masuk ke dalam database yang terdapat di mesin tersebut atau suatu database mailing list. Selain itu, mailing list dapat membuat surat yang dikirimkan ke tiap-tiap orang agar dapat dilakukan dengan hanya mengirimkan mailing listnya saja. Metode dengan mengirimkan email bisa diatur apakah hal ini bisa diterima oleh seluruh orang atau langsung dapat diterima dengan secara pribadi. Contoh-contoh dari mail list atau mailing list yaitu grup Yahoo ialah
dengan alamat grup yahoo.com. Untuk dapat mengikuti mailing list ini dibutuhkan email Yahoo. Yang kedua, contohnya yaitu grup Google, yakni dengan alamat grup google.com. Untuk mengikuti mailing list pada grup ini, maka membutuhkan email Google atau Gmail, atau platform-platform lainnya yang bersifat mengirim pesan atau bertukar informasi. Sekian penjabaran materi tentang internet working, dan kita telah membahas 5 subjudul yang sudah tertera pada video ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali.